Lagi aja. Oke. Ini kami berempat akan mempresentasikan, kita akan berdiskusi. Yang detailnya itu adalah business understanding and data collection. Nah, dalam kelompok diskusi kami ini, kami terdiri dari 4 orang, yaitu ada Kencana Dwi Putri, lalu ada Lutfi Dali Ahmad, lalu ada saya sendiri, Ramadhani Dwi Nugraha, lalu yang terakhir ada Yeni Rosandi. Nah, pada presentasi ini terdapat 3 outline yang poin-poinnya adalah yang pertama ada about project, yang kedua ada business problem, terus yang ketiga ada solution. Kemudian kita lanjutkan ke outline kita yang pertama tentang about project. Oke, baik. Outline project studi kasus asuransi kesehatan dari Prudensial. Bisa di next. Oke, baik. Studi kasusnya adalah pada masa sekarang yang mana semua kegiatan dapat dilakukan dengan sekali klik pada era digitalisasi. Asuransi kesehatan, proses pendaftaran asuransi kesehatan dianggap masih kuno. Pelanggan harus menyediakan informasi berlebihan untuk dapat mengidentifikasi, klasifikasi, dan elektabilitas risiko, termasuk penjadwalan pengecekan kesehatan, yang mana prosesnya dapat memakan waktu kurang lebih 30 hari. Hasilnya, minat orang-orang untuk mendaftarkan asuransi kesehatan sangat minim. Oleh karena itu, di Amerika Serikat sendiri, hanya 40% dari pemilik rumah tangga yang memiliki asuransi kesehatan. Prudensial ingin membuat proses pendaftaran tersebut menjadi lebih cepat, baik untuk pelanggan yang baru atau pelanggan yang sudah lama. Sambil ketika mereka mendaftar asuransi kesehatan ini, juga penting bagi mereka untuk menjaga batas dari privasi mereka. Dengan mengembangkan sebuah model prediktif yang secara akurat mengklasifikasikan risiko menggunakan pendekatan yang lebih terautomatisasi, kita dapat mengubah persepsi publik terhadap industri asuransi kesehatan. Hasilnya dapat membantu Prudensial untuk lebih mengerti tentang kekuatan prediktif dari data points pada data assessment yang ada, sehingga memudahkan Prudensial untuk mengerti untuk membuat streamline dari sebuah proses dari pendataan asuransi kesehatan. Nah, berikutnya dataset yang kami dapatkan ini berasal dari Kaggle, di mana total baris ada sebanyak 59.381 dan variabel sebanyak 128 variabel. Ini adalah penjelasan dari main dari ke-13 variabel. Yang pertama ada ID itu adalah unique identifier yang ada di dataset ini. Berikutnya adalah product info. Product info adalah variabel yang berhubungan dengan produk apa yang diaplikasikan oleh si pemohon. Lalu ada INSH, itu adalah normalisasi umur dari si pemohon. Lalu ada HT itu adalah tinggi dari pemohon, tinggi badan. Terus lalu ada WT itu adalah berat badan dari si pemohon, dan ada BMI itu adalah body mass index dari si pemohon. Kemudian ada employment info 1 sampai 6. Jadi ini adalah set yang di normal variabel yang berhubungan dengan employment history. Jadi riwayat pekerjaan dari si pemohon. Lalu ada insured info 1 sampai 6, ada 6. Jadi ini adalah set data yang dinormalisasi yang memberikan informasi tentang si
pemohon, lalu ada insurance history 1 sampai 9. Ini adalah variabel yang berhubungan dengan riwayat asuransi dari si pemohon, lalu ada berhubungan dengan keluarga dari pemohon, medical history 1 sampai 41 variabel. Jadi ini adalah set variabel yang berhubungan dengan histori kesehatan dari si pemohon. Lalu ada medical keyword 1 sampai 48. Jadi ini adalah set dari dummy variabel dummy yang berhubungan dengan dan main word dengan si pemohon. Lalu ada respon. Respon adalah satu variabel yang sebuah yang berhubungan dengan keputusan diasosiasikan dengan si pemohon. Sekian informasi dataset dari saya. Berikutnya akan disampaikan oleh Mas Madani. Oke, selanjutnya yaitu business problem. Proses pengajuan atau pendaftaran asuransi dengan menggunakan kuesioner pada zaman yang serba teknologi dianggap kuno. Karena setiap pemohon harus memberikan informasi yang banyak atau berlebihan hanya untuk identifikasi kelayakan dan klasifikasi risiko, serta proses pengajuan memakan waktu yang lama. Untuk kualifikasi risiko dilakukan dengan underwriting. Underwriting adalah proses identifikasi dan seleksi risiko sehingga didapat berapa besar atau kecilnya premi dan penentu apakah seorang tersebut layak mendapatkan perlindungan asuransi atau tidak. Adapun faktor-faktor yang bisa ditinjau oleh underwriter dalam proses identifikasi risiko adalah faktor kesehatan, pekerjaan, gaya hidup, hobi, dan juga lokasi tempat tinggal. Oke, next. Solusinya, untuk membantu perusahaan asuransi dapat dilakukan dengan membuat model klasifikasi risiko menggunakan teknologi digital. Kita sebagai data scientist dapat membuat proses asuransi menjadi lebih cepat dan tidak membutuhkan banyak tenaga, serta informasi yang digunakan sedikit namun penting seperti data diri, riwayat kesehatan, riwayat penyakit dalam keluarga, penyakit berat yang pernah diderita. Dalam menilai aplikasi atau formulir pemohon dan menunjukkan penawaran premi yang tepat, dapat dilihat dari tingkat resikonya. Tingkat resiko menjadi 8, 1 sampai 8 dengan 8 adalah tingkat resiko tertinggi. Semakin tinggi tingkat resiko, maka premi yang dibayarkan harus semakin besar. Jadi, bila ada individu yang mendapatkan level tertinggi, berarti untuk mengklaim polis asuransi tersebut akan lebih cepat daripada pembayaran preminya. Jadi, dapat berakibat buruk bagi perusahaan asuransi. Sekian pemaparan tentang solusi. Sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Di akhir presentasi, saya ucapkan terima kasih.